Sore semuanya, luar biasa. Kita semua setiap minggu berkumpul di sini, satu alasan karena siapa? Karena Yesus. Karena Yesus adalah segalanya buat kita, amin. Di dalam Yesus, semua kebutuhan kita sudah tersedia ada di dalam Dia. Jadi, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang berpusat kepada Kristus sejak saya mengenal pengajaran kasih karunia. Karena sejak saya mengenal kasih karunia, mata saya selalu terarah kepada Yesus. Segala kebutuhan saya ternyata ada di dalam Dia. Ketika kita sakit, bahwa kita tahu bahwa kesembuhan sudah tersedia di dalam Dia. Ketika kita kesulitan keuangan, kita tahu bahwa Tuhan memiliki jawaban atas kesulitan keuangan kita. Ketika kita mengalami masalah dengan keluarga kita, rumah tangga kita tahu bahwa rumah tangga yang berbahagia, pernikahan yang berbahagia ada di dalam Yesus. Segala sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini, sebenarnya hanya kita butuh Yesus. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan memberikan suatu kebenaran firman Tuhan. Anda bisa melihat, saya beri judul ayat firman, judul khotbah hari ini adalah Yesus yang terbesar. Yesus terbesar, the greatest of Jesus. Firman Tuhan itu adalah benih Elohim. Firman Tuhan itu bukan berisi, Alkitab bukan berisi firman Tuhan. Tapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah benih Elohim. Alkitab Anda bukanlah sekedar sebuah buku. Ya, tapi Alkitab itu adalah berisi benih-benih firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di dalamnya tersembunyi harta yang terbesar, yang termahal. Harta yang luar biasa, yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Yang sekarang sudah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Anda dan saya. Anda dan saya kudus itu bukan karena perbuatan saudara kudus. Tapi karena Anda dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk selama-lamanya oleh darah Yesus. Ya. Alkitab adalah sebuah buku yang penuh dengan benih Elohim. Saya tanya, benih Elohim itu siapa? Yesus. Ya, Yesus itulah yang dijanjikan oleh Elohim, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi, ketika saudara mendengar firman Tuhan, terimalah benih itu. Tanamkan di dalam hati saudara benih itu. Dan Anda akan menuai tuaian yang besar. Anda akan melihat buah-buah yang akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Anda butuh benih kesembuhan, bukalah Alkitab. Open the Bible. Carilah Yesus. Setiap Anda buka Alkitab, carilah pribadi Yesus. Dia adalah benih kesembuhan saudara. Ketika saudara butuh benih prosperity, kemakmuran, keberhasilan, ambil Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda. Temukan Yesus di dalamnya. Dia adalah benih keberhasilan saudara. Ketika Anda memerlukan benih kebahagiaan di dalam pernikahan saudara, kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara, jangan lari kemana-mana saudara. Open the Bible. Pandanglah Yesus. Ia adalah benih kebahagiaan rumah tangga saudara. Pernikahan saudara. Pernikahan yang berbahagia itu dibutuhkan pihak ketiga yang bernama Yesus. Dia yang sangat kita butuhkan hari-hari ini. Tanamkan di dalam hati saudara. Benih itu, dengarkanlah, perkatakanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Dan saudara akan melihat benih itu akan tumbuh
dan akan melihat buahnya, saudara dan saya. Amin. Teruslah menabur benih itu akan benar-benar akan tumbuh dan berbuah di dalam setiap area hidup saudara. Nah, sekarang apakah saudara siap, Bapak Ibu, untuk menerima benih firman Tuhan itu? Untuk ada di dalam tanah hati kita? Amin. Hari ini saudara akan ditaburi benih. Dan saya percaya benih yang kita tabur ini akan jatuh di tanah yang subur semuanya. Ya, mari kita buka ayat pertama di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 7 ayat 11. Saya senang sekali saat saya setiap kali ada di belakang mimbar, saya memberitakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Dunia bukan sedang memerlukan pesan moral. Dunia sedang memerlukan pesan Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Nah, Lukas pasal 7 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Katakan Nain. Nain ya. Di dalam bahasa Ibraninya itu Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Anda harus tahu, kata kemudian itu berbicara tentang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Yesus pergi kemana? Ke kota Kapernaum. Di kota Kapernaum itu Yesus melakukan mujizat yang sangat banyak. Dan tentunya orang-orang itu tertarik mengikuti Yesus. Sebab itu dikatakan kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama kota Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga banyak orang mengikuti Yesus. Nah, jika saudara pernah ke Israel, dan saya percaya Pastor Lili kan bolak-balik ke Israel. Bapak Ibu juga ikut Pastor Lili. Saya masih belum sempat ya. Tapi saya percaya suatu hari saya akan ikut. Nah, jadi Bapak Ibu ketika pergi ke Israel, ada banyak tempat yang Bapak Ibu kunjungi, betul kan? Ya, Anda sudah banyak kunjungan ke sana. Nah, salah satu tempat yang saya rekomendasikan adalah kota Nain. Saya nggak tahu, sudah pernah ke kota Nain? Belum ya? Oke. Hari ini disebut Nin. Itu di daerah Arab kalau nggak salah ya Juan ya. Saya nggak tahu, itu di daerah Arab, Nin, kota Nain. Nah, orang Yahudi mengucapkannya Naim dengan akhiran M, Naim. Jadi kota Nain adalah salah satu tempat yang patutlah layak untuk dikunjungi ketika kita ada di perjalanan ke Israel. Kata Nain artinya adalah pleasure, menyenangkan. Atau indah, beautiful. Tempat yang sangat indah. Seperti Taman Eden. Ketika manusia diciptakan, manusia ditempatkan di tempat yang paling menyenangkan, yang paling indah, yang namanya Taman Eden. Semuanya indah, semuanya baik, kata Alkitab. Nah, bahkan Tuhan mengatakan semua pohon yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Hanya satu pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu gak boleh dimakan. Tapi manusia sayang, akhirnya manusia memberontak kepada Tuhan. Akhirnya segala sesuatu yang baik, yang indah itu dirusak karena dosa. Manusia merusak segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Sebab itulah kematian itu datang. Sebab itulah sakit penyakit itu datang. Itulah gambaran dunia hari ini. Nah, dikatakan Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Lalu ayat selanjutnya. Apa yang terjadi setelah itu? Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang, ada orang mati. Diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Artinya, sang ibu ini baru ditinggal suaminya meninggal. Sekarang anak tunggalnya meninggal. Harapan satu-satunya anak tunggal ini menjadi harapan janda ini juga meninggal. Dan dikatakan banyak orang dari kota itu juga menyertai janda itu. Nah, di masa itu pemakaman orang Yahudi selalu diadakan di malam hari.
Selalu. Itu adatnya mereka. Penguburan mayat itu selalu dilakukan pada malam hari. Jadi bayangkan di saat yang bersamaan ada dua iring-iringan yang bertemu di gerbang kota. Satu adalah sang kehidupan bersama murid-muridnya dan banyak orang juga mengikutinya. Dan yang satu kematian. Satu kehidupan, satu kematian. Mereka bertemu. Jadi ada orang mati yang diusung keluar pintu gerbang. Kalau Anda baca di dalam Perjanjian Lama, mereka memang tidak boleh menguburkan mayat di dalam kota. Harus di luar kota, di luar gerbang. Itu alasannya kenapa? Karena kenajisan. Ketika mereka sedang berjalan keluar, Yesus datang bersama murid-muridnya. Dan banyak orang juga mengikutnya. Mereka bertemu di gerbang kota Nain. Kita baca. Tadi pasal 7 ayat 12 tadi. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, Yesus maksudnya, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya. Jadi anak tunggal bapak melihat mayat anak tunggal ibu janda itu. Alkitab berkata, semua banyak orang yang menyertainya. Nah, kelompok mana yang memberi jalan? Kehidupan atau kematian? Secara tradisi zaman itu, ketika saudara berpapasan dengan iring-iringan pemakaman, Anda harus ikut sampai ke pemakaman. Tradisi orang Yahudi saat itu. Itu adalah kebiasaan mereka. Tetapi ketika Yesus ketemu prosesi pemakaman, ketika prosesi pemakaman itu bertemu dengan kehidupan, pemilik kehidupan yaitu Yesus sendiri. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan ketika Tuhan, pemilik kehidupan itu, melihat janda itu, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, oleh mercy. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Untuk pertama kalinya di Injil Lukas, kata Tuhan di-mention di sini, disebut di sini. Karena apa? Karena dia adalah penguasa kehidupan dan kematian. Dia yang berkuasa, baik di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, di sini kematian ketemu sama kehidupan. Siapa yang memberi jalan? Yang memberi jalan apa? Yang memberi jalan kematian. Untuk kehidupan. Artinya kematian tunduk pada kehidupan. Oleh sebab itu tadi kita mengangkat cawan. Kita diingatkan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Kematian sudah tidak ada sengatnya bagi kita. Di mana sengatnya? Enggak ada. Kematian sudah ada di belakang kita. Yang ada hanya kehidupan. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kalau kita melihat orang mati di dalam Kristus, mereka sesungguhnya bukan mati, tapi tidur. Ya. Nah, lalu Yesus berkata apa? Jangan menangis. Jangan menangis. Yesus tidak langsung membuat mujizat. Di sini dikatakan jangan menangis. Yesus lebih dulu berkata kepada perempuan itu, jangan menangis. Artinya apa? Ketika kita membaca ayat ini, artinya Yesus itu tidak sekedar membuat mujizat kepada kita. Tapi dia mengerti perasaan kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Roh, jiwa, tubuh. Itu Yesus memahaminya. Ketika kita mengalami masalah, entah apapun masalah kita, apapun tantangan hidup kita, Yesus turut mengerti. Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia mengerti seluruh keberadaan hidup kita. Dia bukan hanya bikin mujizat, tapi dia mengerti perasaan kita. Jadi hal pertama yang Yesus lakukan adalah menyekah
atau menghapus air mata ibu janda ini. Sama seperti ketika dia bangkit dari kematian. Yang dilakukan sebelum dia memercikkan darahnya di surga. Dia menyeka air mata seorang perempuan yang bernama siapa? Maria Magdalena. Kalau kita, di antara kita ada kehilangan orang yang kita cintai. Saya ingin Anda tahu bahwa penguasa kehidupan itu akan membangkitkan orang yang Anda cintai itu. Yang Anda kasih itu. Sesungguhnya orang yang mati di dalam Kristus, dia lebih hidup daripada kita yang masih hidup. Dia ada di tempat di mana dia lebih hidup daripada kita. Ketika mereka di surga, mereka ada di tempat yang sempurna. Sudah gak ada air mata. Sudah gak ada sakit inilah, sakit itulah. Gak ada, sudah. Mungkin kita kehilangan mereka. Tapi kita tidak kehilangan untuk selama-lamanya. Suatu hari kelak, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih. Itu karena siapa? Karena Yesus. Lukas 7 ayat 14. Apa yang Yesus lakukan? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda." Jadi ini kemungkinan anak janda ini masih muda, masih remaja. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di dalam bahasa Ibraninya, kumah. Yesus berkata kepada anak muda yang meninggal itu. Yesus tidak berteriak, bangkitlah, enggak. Yesus cuma berkata, saya percaya Yesus berkata dengan lembut, kumah, sambil memegang, menyentuhnya. Anda tahu kalau di dalam hukum Taurat, orang yang menyentuh mayat, dia akan menjadi najis. Tapi di sini, Yesus lebih besar daripada hukum Taurat. Kenajisan tidak menular dia. Tapi kehidupan yang menular kepada orang yang mati ini. Dan Yesus hanya berkata, kumah. Yesus selalu berkata kepada kita dengan lembut. Sebab itu, kalau kita penuh badai, kadang-kadang kita gak mendengar suara Tuhan. Why? Karena Tuhan tuh selalu berkata dengan suara yang lembut. Bukan berteriak. Saudara kalau pacaran sama pacar saudara. Dulunya pacar saudara, sekarang istri saya gak mungkin teriak-teriak. Selalu ngomongnya lembut. Bukankah kita ini mempelai Kristus? Tapi kadang-kadang kita gak dengar suara Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang bertanya sama saya, Pastor, gimana ya caranya kita peka terhadap suara Tuhan? Kadang-kadang kita gak ada tenang. Sebab itu saya senang tadi lagunya. Aku berserah. Aku berserah. Artinya, kamu diemo. Aku yang akan bekerja. Kamu tinggal duduk diam sampai aku nanti akan menyelesaikan semua masalahmu. Ya, kadang-kadang kita mau menolong Tuhan. Justru kita mau menolong Tuhan. Tambah ngerepoti Tuhan kita. Tambah hasilnya tambah gak karuan, saudara. Tuhan ingin kita surrender all. Amin, saudara. Jadi Yesus lebih besar daripada hukum Taurat di sini. Dia tidak dapat dinajiskan. Bahkan kenajisan memberi jalan buat Yesus. Yesus lebih besar dari kenajisan. Kemudian ia menyentuh anak muda itu yang berkata, bangkitlah. Kumah. Ayat 15. Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Wow. Jadi anak muda ini bukan hanya bangkit hidup. Dia juga berkata-kata. Mungkin dia mengatakan, lihat mamanya, mama. Mami. Yesus tidak berkata karena aku sudah membangkitkan kamu. Ayo kamu sekarang ikut aku. Enggak pernah Yesus setelah mengadakan mujizat kemudian ngomong gini. Sekarang kamu ikut aku.
Tapi Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Yesus tidak pernah melakukan mujizat kemudian memanfaatkan orang itu untuk supaya ikut dia. Tapi untuk orang-orang tertentu, terutama murid-muridnya, Yesus cuma ngomong, ikut aku, follow me, mereka ikut. Yesus tidak pernah mengadakan mujizat kepada murid-muridnya, kemudian dia mengatakan, follow me, enggak pernah. Yesus langsung tunjuk beberapa orang, follow me, follow me, follow me. Mereka ikut. Jadi Yesus tidak pernah melakukan mujizat lalu berkata, kamu harus ikut aku. Kamu harus melayani aku. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus gini. Enggak pernah. Itu loh Yesus. Yesusku, dia benar-benar mau menunjukkan kasihnya. Bel bukanlah bel sampai bel itu dibunyikan. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai lagu itu dinyanyikan. Kasih bukanlah sebuah kasih sampai kasih itu diberikan. Yesus menunjukkan kasihnya. Itulah keindahan Yesus, Tuhan kita. Masalahnya, apakah saudara sudah menikmati keindahan Yesus? Menikmati, terpesona dengan Tuhan kita. Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, bukan. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Sebab itu Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Itulah yang terjadi di kota Nain. Nah, dari kota Nain kita pergi ke kota Sunem. Saya ajak Anda pergi ke kota Sunem. Sunem di Perjanjian Lama adalah tempat di mana ada perempuan Sunem yang bertemu dengan abdi Allah yang bernama Elisa. Anda ingat kisahnya? Alkitab berkata dia adalah perempuan yang kaya raya, berkarakter baik. Suatu kali ia berkata kepada suaminya, baiklah kita nanti, kalau abdi Allah itu datang, kita akan sediakan kamar di atas. Full perabot, kita sediakan meja. Dan kalau abdi Allah itu datang ke kota kita, abdi Allah itu boleh masuk, boleh datang ke rumah kita dan tidur di loteng atas itu. Dan beristirahat. Kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, yaitu Elisa. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu, yang sudah disediakan sama perempuan Sunem itu. Dan tidur di situ. Jadi kalau setiap Elisa mengunjungi kota itu, ia akan bermalam di rumah perempuan ini. Dan Anda harus ingat, dia perempuan yang kaya di Sunem. Nah, suatu hari Elisa berkata, apa yang harus kuperbuat bagimu? Lalu bujangnya mengatakan, perempuan Sunem ini enggak punya anak. Anda tahu ceritanya semua kan? Nah, lalu berkatalah Elisa kepada perempuan itu, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kisah itu? Akhirnya, persis tahun depan itu, perempuan Sunem itu mengandung dan punya anak. Anak satu-satunya juga. Anak satu-satunya juga, anak tunggal juga. Nah, suatu hari anak ini keluar menjumpai ayahnya sedang bekerja di ladang. Tiba-tiba dia mengalami heat stroke. Kepanasan yang luar biasa, kepalanya sakit akhirnya. Nah, kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 19. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat 20, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah ia. Nah, pada saat itu Elisa sedang ada di Gunung Karmel. Elisa tidak ada di sana. Singkat cerita perempuan Sunem ini akhirnya mencari Elisa. Mendatangi, menghampiri Elisa di Gunung Karmel. Kita lihat 2 Raja 4, 25 dan 26 supaya singkat ya ceritanya. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah itu di Gunung Karmel. Abdi Elohim, belum saya ganti. Segera sesudah abdi
Elohim melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Ayat selanjutnya, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu itu. Jawab perempuan itu, selamat. Nah, kalau Anda lihat di terjemahan NKJV, kata selamat itu memakai it is well. Anda tahu lirik sebuah lagu It is well with my soul? Itu diambil dari sini. Dalam bahasa Ibrani-nya memakai shalom. Ya. Tapi di dalam NKJV atau KJV it is well. Kemudian ayat selanjutnya. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi bujangnya, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku ini di tanganmu dan pergilah. Jadi pada mulanya Elisa ini ngutus hambanya, namanya Gehazi. Tapi perempuan ini enggak mau. Perempuannya berkata, enggak, kamu yang harus ikut aku. Dan singkat cerita, Elisa mengikuti perempuan itu. Tapi Gehazi sudah mendahuluinya. Dan Gehazi ketika mendahulinya, sesampai di rumah perempuan Sunem itu, dia masuk ke kamar anak itu. Lalu tongkatnya ditaruh di atasnya. Dan apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Anak itu tetap mati. Kita lihat 2 Raja-Raja 4:32 dan 33. Lalu Elisa tiba. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi Elisa begitu masuk, ditutup pintunya, dia berdoa kepada Tuhan. Perhatikan. Ketika Yesus di kota Nain melakukan mujizat, Yesus hanya berkata satu kata, kuma. Yesus gak perlu berdoa. Tapi Elisa, dia harus tutup pintu, dia harus berdoa. Anda tahu kenapa? Karena Elisa harus berdoa kepada Yesus. Elisa harus berdoa kepada Tuhan. Namun ketika Yesus membangkitkan anak tunggal janda Nain ini, Tuhan sendiri ada di sana. Dia adalah firman yang hidup. Saudara dapat melihat perbedaannya. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan kota Nain dan kota Sunem itu berseberangan. Nah, makanya tuh saya rekomendasi Pastor Lili kalau ke sana pergi ke kota Nain dan kota Sunem. Dan di tengah kota itu ada namanya gunung yang disebut Gunung Moreh atau Bukit Moreh. Jadi Tuhan menempatkan kota Nain dan kota Sunem berseberangan dipisahkan oleh Bukit Moreh. Apa maksudnya, Pastor? Mari kita lihat di peta. Nah, Anda lihat. Bisa besarkan enggak ya? Di bawah ada kota Nain. Nah, kota Nain. Dan itu di utaranya Nain, di bawahnya Sunem. Di tengah-tengahnya itu ada Mon Moreh. Menarik. Ya, ada Mon Moreh, ada Bukit Moreh. Moreh artinya adalah the latter rain. Artinya hujan awal. Tapi juga artinya teacher atau teaching. Ya, guru atau pengajar. Jadi Tuhan mau menunjukkan kepada kita meletakkan pengajaran di sini antara kota Nain dan kota Sunem. Ada sebuah pengajaran. Jadi Moreh bisa artinya guru, bisa artinya pengajaran. Tuhan mau memberikan kepada kita pengajaran, perbandingan, perbedaan antara Yesus dan Elisa. Di Nain Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda dari kematian. Betul? Di Sunem, Elisa juga membangkitkan
anak janda perempuan Sunem. Kalau Yesus membangkitkan janda di Nain, di Sunem Elisa membangkitkan seorang anak tunggal seorang ibu dari kematian. Tapi Elisa harus berdoa. Elisa artinya Elohim save, Elohim menyelamatkan. Yesua artinya Yahweh save. Saya ulangi lagi. Elisa artinya Elohim menyelamatkan. Yesua artinya Yahweh menyelamatkan. Elohim adalah Tuhan yang jauh. Yahweh adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Yahweh adalah Tuhan perjanjian kita. Elisa harus melakukan doa. Ia harus membaringkan dirinya. Dia harus tengkurap. Kalau Anda baca ya, tengkurap. Mulut dengan mulut. Mata dengan mata. Telapak tangan dengan telapak tangan. Elisa sampai mondar-mandir. Sampai anak itu hangat tubuhnya. Artinya Elisa harus berusaha keras untuk membangkitkan anak itu. Tapi Yesus, sekali lagi, hanya dengan satu kata, kuma. Saya percaya, Yesus kalau mau menyembuhkan kita semua, hanya satu kata, kuma. Sangat berbeda dengan yang dilakukan Elisa. Dan di akhir cerita ini menarik juga, yang di akhir cerita ini, Elisa berkata kepada ibu anak itu, kita lihat ya, Elisa dulu. Kita mau lihat Elisa dulu. 2 Raja-Raja 4 ayat 36. Di sini ada pengajaran yang perlu kita ketahui. Kemudian Elisa memanggil Gehazi, yaitu bujangnya, dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa kepada perempuan Sunem itu, angkatlah anakmu ini. Angkatlah anakmu ini. Namun, ketika Yesus membangkitkan anak janda Nain, Yesus mengangkat anak itu dan menyerahkan kepada ibunya. Kita lihat. Next. Lukas. Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dalam segala hal Yesus lebih besar daripada siapapun, termasuk Elisa. Yesus lebih besar daripada siapapun, lebih besar dari apapun. Lebih besar dari masalah saudara, lebih besar dari penyakit saudara, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah Yesus kita. Sebab orang-orang banyak berkata seperti ini akhirnya. Yesus lebih besar daripada Elisa. Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Elohim. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Luar biasa. Sekarang saya mengerti mengapa mereka berkata seorang nabi besar muncul di tengah-tengah kita. Saya baru ngerti. Karena mereka, di Alkitab mereka perjanjian lama, tepat di balik Bukit Moreh, di kota Sunem, pernah ada seorang nabi di Sunem yang bernama Elisa, membangkitkan anak tunggal perempuan Sunem. Dan sekarang mereka melihat cara Yesus membangkitkan berbeda dengan Elisa. Makanya mereka menyebutkan seorang nabi besar. Tapi kita tahu Yesus lebih daripada seorang nabi besar. Dia adalah Tuhan dan juga juru selamat kita yang sangat mengasihi kita semua. Dan dia sekarang tinggal di dalam saudara dan saya. Dia mau tinggal di dalam saudara dan saya. Saya masih ingat Juan yang berkata, bagaimana roh Tuhan
bisa mau tinggal di dalam kita. Siapa kita ini? Betul ya? Siapa kita ini? Sungguh gak layak kita, tapi dia mau tinggal di dalam kita. Seorang juru selamat, dia adalah pemegang kehidupan. Yesus. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya mau ngajak ke Gilgal sekarang. Gilgal adalah tempat Tuhan berkata, hari ini telah kuhapuskan rasa malumu. Di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, tempat Tuhan menghapus rasa malu kita ada di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Ya, nah kita lihat Yosua pasal 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah. Kata celah memakai kata cerpa atau shame. Aku menghapuskan malu Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang ini. Bagi kita, saliblah tempat di mana Tuhan menghapuskan rasa malu kita. Menghapuskan dosa kita. Menghapuskan kutuk kita. Menghapus sakit penyakit kita di atas kayu salib. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 dan 44. Saya pernah bertanya, Tuhan kenapa kok rasa malu ya? Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, orang yang dikuduskan. Masa kita sakit-sakitan? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Kalau Anda sakit hari ini, don't worry. Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya akan datang kepada kita. Anda tidak akan malu ketika Anda mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Elohim itu roti hulu hasil. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat selanjutnya, 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita melihat kembali ada dua perbedaan dari Elisa dan Yesus. Di sini Elisa memberikan makan berapa orang? 100 orang. Jadi yang pertama saya ingin Anda tahu, yang membedakan adalah yang pertama, dari besarnya mujizat. Elisa memberikan makan 100 orang. Yesus memberikan makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yang kedua, cara bikin mujizatnya. Lagi-lagi sekarang, saya tunjukkan cara bikin mujizatnya. Elisa harus mengatakan di ayat 43 tadi, kembali ke 43. Elisa harus mengatakan ini, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan besarnya mujizat, yang kedua dengan caranya. Elisa harus mengatakan sebab beginilah firman Tuhan. Tapi Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, Yesus tidak perlu mengatakan sebab beginilah firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus turun, firman itu turun menjadi manusia. Yesus tidak perlu mengucapkan kalimat seperti Elisa. Elisa harus menyebut beginilah firman Tuhan. Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang dipakai Elisa untuk memberi makan 100 orang. Semua it's all about Jesus. Kenapa Elisa harus mengatakan beginilah firman Tuhan? Karena Elisa sedang memakai Yesus untuk memberi makan 100 orang. Elisa adalah seorang hamba. Yesus adalah seorang anak.
Dan yang sama dari kedua kisah ini, sama-sama ada sisanya. Di kisah Elisa ada sisanya. Di Yesus ada sisa 12 bakul penuh. Bukan hanya sisa separuh, enggak, penuh. Artinya apa? Kebutuhan saudara, jangan takut dengan kebutuhan saudara. Apapun kebutuhan Anda, penyediaan Tuhan selalu melampaui kebutuhan saudara dan selalu berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah-limpah? Karena selalu ada sisanya dan penuh sisanya. Artinya sosok. Selalu ada sisanya. Terus mengapa kita harus khawatir? Kadang-kadang kita ini harus diingatkan firman Tuhan. Karena kita gampang takut, gampang khawatir, gampang stres. Nah, firman inilah yang membasuh seluruh pikiran kita, jiwa kita. Kita perlu dibasuh oleh firman Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara mengetahui bahwa penyediaan Tuhan selalu dan selalu dan selalu melebihi kebutuhan saudara. Tuhan mengasihi saudara lebih daripada Anda tahu artinya kasih itu. Segala yang Anda butuhkan sudah tersedia di dalam Dia. Sebab itu jangan takut menghadapi setiap tantangan hidup kita. Sebab Yesus selalu lebih besar daripada masalah kita. Dia lebih besar dari penyakit kita, Dia lebih besar dari masalah kita, Dia lebih besar dari segalanya yang kita butuhkan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terus memandang Yesus. Kami mau terus bersandar kepada Yesus, Tuhan. Karena di dalam Yesus, Engkau sudah sediakan segala yang kami butuhkan. Kami mau fokus hanya kepada Yesus. Kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami mau mengarahkan mata kami hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus yang segalanya indah. Biarlah firman ini menjadi benih yang subur di dalam hati setiap jemaat NCC hari ini. Dan kami percaya benih ini jatuh di tanah yang subur dan berakar berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.